Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya kelas 8. Yang akan kita bahas kali ini adalah pembuatan produk teknologi informasi dan komunikasi, yaitu merakit sebuah atau satu unit komputer. Sebelum kita melakukan perakitan komputer, tentunya kita mempersiapkan beberapa komponen utama yang akan kita gunakan dalam perakitan komputer, mulai dari mainboard, prosesor, dan sebagainya. Coba kita perhatikan dari rincian komponen-komponen yang akan kita gunakan atau yang akan kita rakit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prosesor atau inti atau otak daripada komputer. Ini adalah gambaran prosesor. Kemudian yang kedua, mainboard atau motherboard. Bisa kita perhatikan dari gambar yang tampak. Kemudian yang berikutnya adalah virtual graphic adapter atau VGA card atau biasa disebut dengan graphic adapter. Bisa tampak seperti di gambar. Kemudian yang berikutnya adalah RAM, random access memory atau memori. Ini adalah untuk menyimpan data selama proses berlangsung. Kemudian yang berikutnya ada hard disk atau disk drive. Ini adalah untuk menyimpan yang bersifat permanen atau untuk menyimpan data dan program kita. Kemudian yang berikutnya ada optical drive atau CD-ROM atau DVD-ROM untuk membaca dan merekam di CD atau DVD. Kemudian yang berikutnya adalah komponennya power supply. Kemudian yang berikutnya ada heatsink atau cooling fan atau pendingin dari prosesor. Kemudian yang berikutnya adalah casing atau box dari CPU. Yang kita gunakan adalah bentuknya tower atau berdiri. Kemudian yang berikutnya komponennya adalah LCD atau LED monitor dan keyboard mouse seperti tampak pada gambar. Kemudian perlengkapan lainnya tentunya kabel, mulai dari kabel power, kemudian kabel VGA atau penghubung ke monitor, dan kabel SATA atau penghubung ke hard disk dan CD-ROM. Kemudian peralatan lainnya, obeng dan sebagainya adalah sebagai perlengkapan untuk melakukan perakitan komputer. Oke, evaluasi, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Untuk memulainya, yang pertama kita perhatikan ini adalah prosesor. Kita buka dari boxnya. Perhatikan ini adalah bagian dalam dari prosesor yang ada pinnya. Kemudian ini bagian luar prosesor. Bisa diperhatikan dan lihat tandanya. Kemudian ini adalah tempat prosesor yang ada di casing atau biasa disebut dengan soket prosesor. Coba perhatikan, ada tanda, itu adalah sebagai tanda pada saat kita memasang komputer, pada saat kita memasang prosesor, jangan sampai terbalik. Di situ bisa kita lihat tandanya. Setelah dipasang, kemudian kita kasih pasta sebagai pendingin, kemudian kita pasang heatsinknya atau cooling fan-nya, kemudian pasang power cooling fan, kemudian setelah itu kita kunci atau kencangkan cooling fan-nya atau pendinginnya atau kipas dari prosesornya dari keempat sisinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita memasang memori. Pada saat kita memasang memori, kita perhatikan ada tandanya pembatasnya di tengah. Jika kita memasang terbalik, maka tidak akan bisa masuk ke dalam soket memorinya. Lalu kita tekan memorinya, kemudian kunci dari kedua ujung memorinya. Kemudian kita buka casingnya atau boxnya, buka baut dari belakangnya,
biasanya ada 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Kita buka 2 bautnya, lalu kita lepas cover bagian atasnya. Langkah yang pertama adalah pasang power supply-nya, lalu kita baut. Biasanya ada 4 bautnya, kita pasang, kita kencangkan ke 4-4-nya, atas 2, bawah 2, kemudian setelah itu pasang panel I/O. Ini adanya di bagian belakang CPU. Kita pasang. Ini adalah untuk supaya nanti mainboard sesuai dengan output belakangnya. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kita pasang mainboardnya, lalu kita baut dari ke-4 sisi. Biasanya ada juga di tengah. Kita kencangkan, kita pasang bautnya supaya mainboardnya tidak bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah memasang harddisk atau media penyimpanan. Ingat, untuk memasang harddisk harus hati-hati, terutama bagian bawahnya dari PCB-nya, supaya tidak mengena ke bagian bodi dari casing, untuk menghindari supaya tidak terjadi konslet. Kemudian kita kencangkan, kita baut minimal 2, 1 depan dan 1 belakang. Kemudian baru pasang kabel dari harddisknya atau kabel SATA-nya. Bagian ujung masuk ke harddisk, kemudian yang satunya lagi ke mainboard. Kemudian yang berikutnya pasang kabel harddisk atau kabel SATA harddisk. Kemudian pasang juga yang berikutnya adalah CD-ROM atau optical drive. Biasanya berada di posisinya di atas harddisk. Kemudian kita baut dengan kencang supaya tidak bergerak pada saat kita memasang atau membuka CD, karena kita nanti akan menekan tombol CD-ROM-nya. Kita kencangkan. Kemudian pasang kabel SATA atau kabel data dari CD-ROM-nya atau optical drive-nya. Dan yang satunya lagi pasang ke mainboard. Jadi satu ke CD-ROM dan satu ke mainboard, kabel SATA-nya. Kemudian pasang kabel power CD-ROM. Ini adalah sambungan dari power supply. Kemudian yang berikutnya kita memasang VGA atau Virtual Graphic Adapter. Buka bagian casing di belakangnya. Kemudian patahkan salah satu covernya. Kemudian perhatikan soket VGA. Iya. Kalau sudah pas, tinggal ditekan. Sudah pas pada soketnya, ditekan. Ya, kemudian bagian belakangnya dibaut supaya tidak bergerak.
Kemudian langkah berikutnya kita pasang kabel power ke motherboard. Ini adalah kabel power yang untuk supply ke motherboard. Jangan sampai terbalik, tetapi kalau terbalik tidak akan bisa masuk. Kemudian yang berikutnya pasang bagian yang kedua, power untuk motherboard yang kedua, karena ada dua bagian yang 4 pinnya. Kalian perhatikan di buku manualnya, di situ ada bagaimana kita memasang beberapa kabel indikator, baik hard disk, lampu, dan sebagainya. Perhatikan. Kemudian pasang kabel lampu indikator hard disk dan lampu indikator power. Ini kalau kita menghidupkan komputer supaya muncul atau menyala lampu yang ada di depan CPU. Begitu juga kabel audionya dipasang. Kemudian ada switch power untuk on off-nya. Kita pasang. Kemudian indikator hard disk atau lampu hard disk. Kemudian kabel audionya kita pasang juga. Bisa kalian lihat di buku manualnya, setiap kita beli mainboard pasti ada manualnya. Kemudian pasang juga konektor USB-nya. Ini USB untuk yang eksternal, untuk port USB yang eksternal. Kemudian kita pasang fan tambahan supaya sirkulasi udara keluar dan masuknya bagus. Kita tambahkan fan ekstra, sambungkan ke power supply. Ya, kemudian setelah itu pasang tutup casingnya dan kita baut bagian belakangnya. Pasang bautnya, biasanya ada 2, atas dan bawah. Ya, berarti kita sudah memasang bagian komponen dalamnya. Kemudian kita sambungkan untuk VGA-nya ke monitor, kabel datanya atau kabel VGA-nya pasang ke monitor. Kemudian yang satunya lagi ujungnya pasang ke CPU. Ujung yang satu ke CPU, yang satunya lagi ke monitor. Kemudian pasang keyboard dan mouse. Di sini kita menggunakan dua-duanya USB. Pasang ke CPU, ke port USB-nya. Begitu juga mouse-nya kita pasang. USB juga di bagian CPU, bagian belakang. Kemudian kabel power CPU, masukkan di bagian belakang power supply. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tinggal memasang ke stop kontak listrik. Yang satu CPU dan yang satu monitor. Demikianlah cara perangkaian komputer hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.